Benarkah percaya Tuhan tanpa iman hakikatnya mati? Saudara, coba kita renungkan terlebih dahulu. Orang beriman pasti percaya kepada Tuhan. Kalau orang percaya tapi tidak punya iman, bagaimana ceritanya? Kita lihat dulu Ibrani 11 ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, iman itu berbicara tentang dasar pengharapan kita kepada Tuhan. Apa yang kita harapkan? Sesuatu yang belum terjadi tentunya. Ya, bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita percaya. Maka dari situ kita berharap kepada Tuhan. Dasarnya dari mana? Dari firman Tuhan. Saudara, kehidupan Kristiani adalah sebuah perjalanan iman. Oleh karena itu, kita harus membangun iman kita dari sehari ke sehari melalui perenungan akan firman Tuhan. Sebab Roma 10 ayat ke-17 dikatakan jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya kalau orang beriman pasti suka baca firman. Pertanyaan saya, sudahkah saudara baca firman Tuhan hari ini? Bagaimana saudara bisa mengatakan bahwa saudara beriman kepada Kristus? Baca Alkitab? Tidak pernah. Seharusnya orang yang beriman, maka dia akan membaca firman Tuhan sampai firman Tuhan menjadi kesukaan dalam hidupnya. Terlihat dari mana? Terlihat dari perkataannya. Terlihat dari mana? Terlihat dari tingkah laku dan perbuatannya. Orang beriman, perkataannya penuh dengan iman, penuh dengan kepercayaan kepada Kristus. Orang beriman, tahu dari mana? Tahu dari tindakannya, mendukung iman yang dia miliki. Sehingga apa? Dikatakan dia adalah pengikut Kristus atau murid-murid Kristus. Ibrani 11 ayat ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Katakan amin. Di sini kita lihat, orang yang percaya kepada Tuhan tapi tanpa iman, maka seseorang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bagaimana dia bisa berkenan kepada Allah? Jelas Alkitab menuliskan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. So kalau kita bicara orang percaya, siapapun percayalah Yesus adalah Tuhan. Kita tanya sama pembantu kita yang tidak ngerti Alkitab, yang sering dibawa oleh bosnya ke gereja, pun dia percaya bahwa Yesus itu Tuhan, tapi nggak beriman. Teman-teman kita yang nggak seagama dengan kita, saya yakin mereka juga tahu, bahkan mereka percaya juga bahwa Yesus itu Tuhan orang kita, orang Kristen katanya. Yesus itu juru selamat. Ya mereka percaya juga, tapi nggak beriman ke sana. Lalu bagaimana kita sikapi ini semua? Bapak Ibu semua, dalam pasal 11 ini Alkitab memberikan teladan hidup melalui tokoh-tokoh iman. Mereka adalah orang-orang yang menjalani hidup dengan iman. Imanlah yang membuat mereka mampu bertahan di segala situasi. Dan karena iman, mereka mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Saudara, kata iman, bahasa Inggrisnya adalah faith. Diterjemahkan dari kata Yunani pistis. Nah, utamanya digunakan dalam perjanjian baru. Yang berarti percaya yang berlandaskan firman Tuhan. Jadi seseorang dikatakan beriman ketika dia percaya. Tapi landasannya adalah firman Tuhan. Bukan yang lain. Jadi kalau seseorang dikatakan percaya tapi tanpa iman. Itu bisa kita sebut asal percaya saja. Alias percaya tapi tidak kuat atau tidak mendalam. Pada hakikatnya akan mati. Mengapa? Karena tidak mengakar dalam firman Tuhan. Nah sekarang kita lihat, apa sih iman itu? Iman adalah yang pertama, iman berarti percaya meski belum melihat. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan meski pertolongan Tuhan belum datang? Atau kita tetap bersikap seperti Thomas yang mau percaya bila ada bukti? Tuhan berkata berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29b. Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera. Karena Tuhan hendak menghukum manusia dengan air bah. Nuh taat melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Meski Nuh belum melihat air bah itu. Bahkan Nuh harus mengalami pergumulan yang berat. Mengapa? Karena orang-orang sezamannya mengejek, mencemooh, dan menganggap tindakannya itu suatu kebodohan. Akhirnya ketika air bah itu benar-benar datang dan menenggelamkan bumi, hanya Nuh dan keluarganya saja yang selamat. Yang kedua, iman adalah taat melakukan kehendak Tuhan, apapun resikonya. Banyak orang Kristen hanya menuntut agar Tuhan segera menjawab doanya, menyembuhkan sakitnya, memulihkan ekonominya. Tapi mereka tidak mau taat melakukan kehendaknya.
Abraham taat ketika diperintahkan Tuhan untuk meninggalkan negeri dan sanak saudaranya dan pergi ke tempat yang tidak diketahuinya. Karena imannya ini, Abraham diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi saudara, iman tanpa ketaatan tak ada faedahnya. Sebab iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Percaya tanpa iman itu bukan lagi mati, tapi omong kosong. Jadi tanpa iman, tak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6 tadi kita sudah baca. Nah, ada perbedaan Ibrani 11 ayat 6 di dalam terjemahan baru yang pertama dengan terjemahan baru yang kedua. Saudara, di terjemahan baru yang pertama dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sama. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, bedanya di mana? Lihat, kalau terjemahan baru kedua dikatakan, namun tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sama juga ya. Sebab siapa yang datang kepada Allah? Nah, bedanya di sini. Sebab siapa yang datang kepada Allah? Di terjemahan baru tadi dikatakan bahwa sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah. Nah, di sini dikatakan barang siapa atau sebab siapa yang datang kepada Allah. Ia percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi iman adalah kunci atau dasar dalam hubungan dengan Allah. Nah, ketika seseorang datang kepada Allah, itu artinya ia memiliki iman bahwa Allah itu ada dan benar-benar ada. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan bahwa Allah memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencarinya. Ini menegaskan bahwa iman yang tulus dan tekun dalam mencari Allah akan dihargai dan dihadiahi oleh Tuhan. Ayat ini merupakan pengingat bagi kita semua orang percaya untuk tidak goyah dalam iman, terutama di tengah-tengah tekanan dan cobaan hidup. Seluruh kitab Ibrani bertujuan untuk menguatkan orang Kristen dalam keyakinan mereka dan mengajak mereka untuk hidup dengan iman yang teguh dan mengandalkan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Pertanyaannya, apa tujuan penulis menyatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah? Ada beberapa tujuan dari pernyataan ini. Yang pertama, untuk memperjelas persyaratan hubungan dengan Allah. Saudara, penulis ingin menegaskan bahwa iman adalah syarat utama dalam berkenan kepada Allah. Tanpa iman, seseorang tidak akan mengenal dan berhubungan dengan Allah secara penuh. Iman adalah fondasinya yang diperlukan untuk menjalin hubungan rohania dengan Sang Pencipta. Katakan amin. Yang kedua, untuk menekankan keyakinan tentang Allah. Ayat ini juga menunjukkan bahwa bagi mereka yang datang kepada Allah, mereka percaya bahwa Allah itu ada. Artinya, iman ini mencakup keyakinan kuat bahwa Allah adalah realitas yang nyata, bukan sekedar konsep abstrak atau mitos. Ini adalah panggilan bagi pembaca untuk memperkuat keyakinan mereka tentang eksistensi Allah. Yang ketiga, untuk mengingatkan tentang penghargaan bagi pencari Allah yang tulus. Ayat ini menyatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Ini menunjukkan bahwa Allah menghargai dan memberkati mereka yang dengan tulus mencarinya, dengan hati yang jujur. Penulis ingin membawa penghiburan dan dorongan kepada para pembacanya agar terus mencari Allah dengan sepenuh hati. Karena ada hadiah menanti bagi mereka yang bertekun dalam mencari Tuhan. Amin. Secara keseluruhan, tujuan ayat firman Tuhan di sini adalah untuk memperkuat iman dan keyakinan anak-anak Tuhan. Kita yang membaca Alkitab ini semakin diteguhkan dan mengingatkan kita semua akan pentingnya hubungan yang erat dengan Allah, serta mendorong kita semua untuk hidup dengan dedikasi yang tulus dalam mencarinya. Tujuan ayat ini mencerminkan semangat dari seluruh kitab Ibrani yang bertujuan untuk menguatkan iman dan keyakinan orang-orang Kristen agar tetap setia kepada Kristus dalam menghadapi cobaan dan tantangan kehidupan. Nah, dari pendalaman saya atas kitab Ibrani 11 ayat 6 ini, saya memberikan beberapa refleksi yang penting untuk kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, pentingnya iman. Pernyataan ini menggarisbawahi betapa pentingnya iman dalam kehidupan rohania seseorang. Iman bukanlah sekedar aspek tambahan dalam kepercayaan, melainkan dasar utama dalam hubungan dengan Allah. Tanpa iman, seseorang tidak dapat benar-benar mengenal dan berkenan kepadanya. Kedua, pentingnya keyakinan tentang Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa keyakinan kuat tentang eksistensi Allah adalah kunci untuk berhubungan dengan Allah. Keyakinan ini bukan hanya sekedar berpegang pada konsep teologis, tetapi meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu ada, hidup, dan aktif dalam kehidupan kita. Yang ketiga, pentingnya arah dan fokus hidup. Renungan atas ayat firman Tuhan ini mengajak kita untuk merenungkan arah dan fokus hidup kita. Hidup harus punya tujuan. Siapa yang kita cari dan kita tuju dalam hidup ini? Apakah hati kita tulus mencari Allah dan mengenalnya lebih dalam?
Hal ini mengingatkan kita untuk mengutamakan hubungan rohania kita dengan Allah di atas segala hal yang lain dalam kehidupan ini. Yang keempat, ada upah dalam mencari Allah. Pernyataan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia mengingatkan kita semua akan pentingnya ketekunan dan kesungguhan dalam mencari Allah. Kehidupan rohania memerlukan usaha dan dedikasi untuk terus berusaha mengenal Allah dengan lebih baik. Dari keseluruhan renungan dari kitab Ibrani ini, saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk merenungkan bagaimana iman, keyakinan, dan usaha yang sungguh-sungguh dalam mencari Allah merupakan hal yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Karena itu, Tuhan menuntun kita untuk hidup dalam ketergantungan dan persekutuan dengan Allah, mengarahkan hati dan pikiran kita pada hal-hal yang abadi dan berharga dalam perspektif rohania. Jadi tanpa iman, tak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Makanya mana bisa saudara mengatakan bahwa saudara percaya kepada Yesus tapi tanpa iman? Itu jelas omong kosong. Bertobatlah. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.